Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dengan NIM 05439745, mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka yang saat ini sedang menempuh semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan mata kuliah Sipur Data dengan kedua mata kuliah STSI 4104 dengan dosen pembimbing saya, Ibu Heni Stiani. Dalam bimbingan ini, saya membuat program counting sort dan dari sort menggunakan bahasa pemrograman Java pada tanggal lunak Visual Studio Code. Untuk proses pelaksanaan praktikum ini juga saya rekam menggunakan aplikasi OBS Studio sebagai bukti kegiatan dan dokumentasi. Baik, untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan algoritma pengurukan data, khususnya counting sort dan merge sort. Kita mempelajari cara kerja kedua algoritma tersebut dalam mengurutkan data secara efisiensi dan sistematis. Untuk soal sendiri untuk praktikum struktur data ini ada dua soal ya. Yang pertama buat program data yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel 1, 2 sampai 8 untuk minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut. Untuk soal yang kedua juga sama yang buat program dari Java dan data dari terbesar ke kecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai variabel misal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian buat analisa kinerja tersebut. Baik, karena untuk di video kali ini maksimal 15 menit ya, jadi untuk program sendiri itu saya sudah kita buka dulu untuk Visual Studio Code-nya. Kita tunggu jawabannya ready dulu. Untuk jawabannya sendiri ini sudah ready. Ini untuk penjelasan merge sort sendiri ya, di program ini menggunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Untuk contohnya sendiri itu saya sudah buat datanya. Nah, di sini ada 8 elemen, tapi untuk pembuatan ini saya membuat secara acak ya. Untuk pengurutannya itu 1 sampai 8, dan untuk penempatannya saya acak di 5, 7, 4, 2, 1, 3, 6, 8. Untuk algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian kecil. Dua bagian kecil yang dimaksud itu adalah dari sini dan ini untuk program membuat dua bagian kecil itu di sini. Nah, kemudian setiap bagian ini diurutkan secara berulang dan akhirnya digabungkan kembali menjadi satu urutan yang sudah utuh. Nah, untuk program sendiri untuk memecah dua bagian itu ini dan penggabungannya itu di sini. Nah, itu untuk setiap bagian diurutkan itu seperti apa sih? Yang saya katakan di sini ya. Jadi untuk pembagian itu berulang itu seperti ini, contohnya 5 itu 4 sampai seterusnya itu di 8 ini
dia pembagiannya satu untuk si Merge Search sendiri. Jadi langkah selanjutnya ya, array ini dibagi menjadi 2 bagian hingga tersisa satu elemen di setiap bagian. Selanjutnya bagian-bagian kecil tersebut digabungkan. Nah, bagian-bagian kecil yang saya buat tadi di sini itu digabungkan kembali dengan membandingkan setiap elemen lalu dihitung dari nilai besar ke nilai kecil. Untuk penggabungannya dari nilai terbesar ke nilai kecil itu ada di sini. Untuk melihat hasil outputnya ini outputnya mungkin coba saya lakukan. Nah, ini dia untuk hasil outputnya sendiri itu sudah ujung ya, dari bagian terbesar sampai bagian terkecil. Ini sudah terbesar ke terkecil. Oke, untuk Merge Search itu biasanya seperti itu. Kita lagi untuk di counting sort sendiri ya, jadi counting sorting kita ini di lapis dulu. Untuk counting sortnya itu program kedua menggunakan algoritma counting sort ini untuk menggunakan data dari besar ke kecil, sama ya. So ini kayak counting sort. Jadi di sini saya menggunakan data dengan untuk pengurutan hasilnya sendiri. Kalau misalkan diurut dari terbesar sampai ke terkecil itu dari 16 sampai ke 9. Nah, untuk counting sort sendiri itu berbeda dengan Merge Search ya, mana algoritma ini tidak membandingkan elemen satu persatu seperti tadi ya. Kalau misalnya Merge Search sendiri kan membandingkan seperti satu persatu ini dibuat satu persatu. Nah untuk counting sort sendiri ini menghitung frekuensi kemunculan setiap dalam data. Jadi setiap dalam datanya itu dia menghitung mungkin contoh nilai frekuensi maksimum ada pada 16 dan nilai minimumnya itu ada pada 9. Ini maksimum, ini minimumnya. Nah, untuk counting sort sendiri itu datanya berada di 16 dengan menyusun kembali data dari 9, 10, 11 sampai 16. Untuk contohnya itu untuk penghitungan frekuensinya itu saya akan buat di sini ya. Jadi misalkan 9 ini kali jadi terus 10 jadi dia sekali sampai 16 ya. Untuk programnya ini saya sudah buat. Di sini ada nilai maksimum sama nilai minimum yang tadi, yang nilai maksimumnya itu 16 dan nilai minimum itu 9. Terus untuk penghitungan frekuensinya yang dari 9 sampai 16 itu sudah di sini, dan ini untuk penyusunan outputnya ya. Jadi untuk penyusunan di mana menguruskan data dari terbesar ke terkecil, kita di sini udah tahu untuk lihat hasil outputnya siapa. Mungkin coba saya yang ke samping shopnya. Nah, data setelah diurutkan itu menjadi seperti ini. Jadi datanya menjadi 1 ya, 11, 12, 13, 10, 9. Jadi untuk data setelah diurutkan itu sudah teratur ya, dari terbesar ke terkecil ini.
dari 16, 14, 14 sampai 9 dengan jumlah 8 elemen. Untuk kesimpulannya sendiri, algoritma medsos ini bekerja dengan membagi data menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkannya secara pengulangan, lalu menggabungkannya kembali. Tapi untuk algoritma counting sort ini bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculannya nilai, sehingga tidak perlu melakukan perbandingan antara elemen. Dari hasil percobaan ini, menurut saya RGSorts lebih fleksibel untuk berbagai jenis data ya. Sedangkan counting sort itu lebih efisien karena perbandingan yang bisa sangat tepat pada data dengan nilai terbatas. Mungkin untuk penjelasan praktikum kali ini sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.